Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk adik-adik dan anak-anak hebat semuanya dapat menyimak serta mengambil hikmah dari buku yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Dan bukunya berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok mulia dan agung yang begitu dicintai para sahabatnya dan juga dicintai oleh seluruh umatnya. Masya Allah. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Nah ini ya. Dan ada anak tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Simak sampai selesai ya. Dan judul kisah yang akan dibacakan oleh Bu Aini pada kesempatan kali ini adalah Rasulullah enggan berbeda. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa sepertimu yang diberi wahyu. Sungguh Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Judul kisah ini adalah Rasulullah enggan berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup sering melakukan perjalanan jauh. Bahkan ketika beliau masih kecil sudah diajak oleh ibunya Aminah mengunjungi makam ayahnya di Madinah. Ketika bekerja dengan Khadijah radhiyallahu an, Rasulullah juga sering bepergian ke kota-kota yang jauh untuk berniaga. Nabi Muhammad SAW pun harus menempuh perjalanan yang cukup jauh saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Demikian pula dalam berbagai kesempatan Rasulullah SAW dan para sahabat harus menempuh perjalanan jauh demi syiar Islam. Bepergian telah menjadi bagian keseharian umat ketika itu. Kegiatan itu kemudian dilakukan oleh ekspedisi tentara muslim maupun umat pada umumnya, baik lewat jalan darat maupun laut. Selain syiar, perjalanan jauh biasanya dilakukan untuk beribadah, berdagang, atau bersilaturahim. Al-Kisah Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabatnya melakukan perjalanan ke tempat yang cukup jauh. Mereka mengadakan persiapan yang memadai untuk perjalanan itu. Mereka mengendarai beberapa ekor unta yang kuat. Bekal-bekal pun disiapkan
dari makanan-makanan yang bisa langsung dimakan seperti kurma, zaitun, atau buah tin kering. Juga bahan makanan yang harus mereka masak terlebih dahulu. Bahkan mereka juga membawa 3 ekor domba hidup untuk disembelih dan dijadikan makanan mereka. Ketika mereka telah menempuh perjalanan yang lama, mereka memutuskan untuk berhenti beristirahat dan makan. Unta-unta mereka ditambatkan dan diistirahatkan. Mereka menggelar alas duduk dan berbaring sebentar untuk menghilangkan kepenatan. Perjalanan yang jauh akan memberikan kelelahan dan keletihan kepada diri sendiri dan hewan tunggangan. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Apabila tidak melakukan hal tersebut, kerugian akan menghampiri, entah melalui sakit atau matinya hewan tunggangan ataupun kelelahan diri yang berlebihan. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, Rasulullah berkata, "Sembelihlah seekor domba untuk makan kita nanti malam. Lalu kita masak bersama-sama. Sebaiknya kita bermalam di sini saja malam ini." Seseorang berkata, "Aku yang akan menyembelihnya." Yang lain berkata, "Aku yang akan mengulitinya." Sahabat ketiga berkata, "Akulah yang akan memasaknya." Lalu Nabi berkata, "Aku yang akan mengumpulkan kayu bakarnya." Para sahabat terdiam sejenak. Kemudian serempak mereka berkata, "Tidak usah, wahai Rasulullah. Biar kami saja yang mengerjakannya semua. Engkau beristirahat saja." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu kalian akan melarangku untuk membantu. Tetapi aku tidak suka berbeda dari kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berbeda di tengah-tengah kawan-kawannya." Setelah itu beliau bangkit untuk mengumpulkan kayu bakar. Rasulullah mencari ranting-ranting dan dahan-dahan kering yang jatuh di bawah pepohonan. Beliau menemukan sebatang pohon yang tumbang yang telah mengering. Beliau lantas mematahkan dahan-dahannya. Ketika kayu bakarnya dirasa telah cukup, Rasulullah kembali ke tempat peristirahatan dan para sahabatnya. Setibanya di sana, beliau melihat dombanya sudah disembelih dan sedang dikuliti. Setelah itu, daging domba dibumbui. Rasulullah menyalakan api. Tak lama kemudian, daging domba itu sudah terpanggang di atas api. Aroma daging yang lezat memenuhi udara di sekitarnya. Terbit air liur mereka mencium aroma yang sedap itu. Ketika daging domba itu dirasa sudah matang, sahabat yang memasaknya segera mengangkat daging itu dari atas api.
Daging itu lalu dihidangkan dan mereka menyantapnya bersama-sama dengan nikmat. Makanan yang lezat itu adalah hasil kerjasama mereka semua, termasuk Rasulullah yang ikut terlibat membantu. Tidak hanya berpangku tangan saja. Nah, anak-anakku hebat semuanya, hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi diantaranya adalah walaupun beliau seorang nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau diperlakukan berbeda dengan orang lain. Beliau sadar bahwa beliau adalah manusia biasa yang sama saja dengan yang lain. Beliau menjahit sendiri bajunya yang sobek, memperbaiki sandalnya, memerah susu kambing, memberi makan atau menambatkan unta, dan makan bersama pembantunya. Bila membeli sesuatu dari pasar, beliau tidak pernah merasa malu untuk membawanya sendiri barang-barangnya. Masya Allah, sungguh luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan keteladanan bagi kita semuanya. Nah, itulah tadi anak-anakku hebat semuanya, kisah keteladanan dari Rasulullah yang berjudul Rasulullah Enggan Berbeda. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Terus semangat belajar, semangat membaca, dan terus semangat menebar kebaikan dimanapun berada. Mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, diberikan umur yang barokah, serta tercapai segala cita-citanya dan bahagia sukses baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.